keburukan, mempelajari bukan untuk supaya aku bisa mengerjakan keburukan tersebut, ya. Namun tujuannya adalah supaya aku bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Jadi dalam kitab ini kita akan membahas tentang macam-macam bentuk kesyirikan. Dari bab ini secara global, kemudian bab-bab lain dibahas tentang secara rinci apa saja perbuatan-perbuatan syirik tersebut, ya. Dan itu semuanya merupakan salah satu bentuk kita merealisasikan tauhid dengan benar, ya. Dan seseorang tidak akan bisa sempurna, tauhid seseorang tidak akan bisa sempurna kecuali apabila dia telah meninggalkan semua bentuk kesyirikan, ya. Dan supaya bisa meninggalkan berbagai macam kesyirikan, kita butuh yang namanya ilmu. Maka kita pelajari apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana perbuatan tersebut termasuk kategori syirik. Kemudian, wa min tahqiqihi ad-da'watu ilaihi. Dan di antara bentuk merealisasikan tauhid adalah ad-da'watu ilaihi. Ini akan dibahas pada bab kelima. Akan dibahas pada bab kelima tentang wajibnya mendakwahkan tauhid. Al-khawfu minasyirki ini pada bab keempat yang akan kita bahas sekarang. Ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan tauhid, yaitu akan dibahas pada bab kelima. Wa hakadha ila nihayatil kitab. Dan demikianlah seterusnya sampai akhir dari kitab ini, ya. Jadi kitab ini membahas secara rinci, ya cukup rinci, tentang berbagai macam perbuatan syirik, baik itu syirik perkataan, syirik keyakinan, ya, syirik besar, syirik kecil, syirik nampak maupun yang syirik yang tersembunyi. Baik, kemudian jawaban kedua, alasan kedua kenapa Syekh membawakan bab al-khauf minasyirki adalah li'anna al-insan yara annahu qad haqqaqa at-tauhid wa huwa lam yuhaqqiqhu fala yataghayyara fala yaghtarra bi nafsihi. Li'anna al-insan yara, banyak di antara manusia, kita terjemahkan, yara annahu qad haqqaqa at-tauhid, yang mengira dirinya sudah Islam dengan sempurna, ya. Sudah Islam, agamanya sudah baik, tahu baik agamanya. Wa huwa lam yuhaqqiquhu, wa huwa, namun ternyata dia lam yuhaqqiquhu, sama sekali belum merealisasikannya. Fala yaghtar bi nafsihi, oleh karenanya, ya, janganlah merasa sombong, tinggi hati, sombong sehingga menjadi tertipu, supaya tidak tertipu. Banyak di antara manusia yang dia mencukupkan belajar agama Islam ini hanya di bangku sekolah, di bangku TPA, kemudian pelajaran agama di bangku sekolah yang cuma seminggu sekali, ya. Atau kemudian hanya melihat potongan-potongan di YouTube, ya, atau potongan-potongan di Reels dan semacamnya. Kemudian dia mengira bahwasanya dirinya telah paham Islam, telah memahami agama Islam ini dengan benar. Kemudian dia pun, ya, merasa sudah paham, kemudian berdebat, ya, dan terus melakukan hal-hal yang terlewat batas lainnya. Dia menganggap dirinya pandai, dia menganggap dirinya Islamnya sudah baik. Namun ternyata dia sama sekali belum paham tentang agama Islam, belum mengerti tentang tauhid,
belum mengenal tentang syirik dan juga jerat-jeratnya, macam-macam perbuatan syirik, ya. Seperti contohnya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, ya. Kemudian juga contohnya adalah bertawakal kepada selain Allah. Contoh yang lain seperti beramal untuk mendapatkan pujian manusia atau beramal untuk mendapatkan keuntungan dunia. Itu semuanya merupakan bentuk-bentuk kesyirikan yang sering tidak kita sadari. Kita tidak menyadari ternyata perbuatan tersebut merupakan perbuatan syirik, ya, yang sangat Allah larang, ya, yang balasannya atau hukumannya sangat berat sekali. Oleh karenanya janganlah kita merasa sombong, ya, merasa sudah berilmu, sudah mengenal agama Islam, sudah lahir di tengah keluarga Muslim, ya, merasa sudah sholat 5 kali, puasa tiap bulan Ramadan, ya, kemudian berkorban tiap tahun dan seterusnya. Janganlah dia merasa dirinya telah cukup belajar ilmu agama. Hendaknya ia senantiasa, ya, merendahkan dirinya di hadapan ilmu, bahwasanya dia sangat membutuhkan ilmu. Ya, bahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya, ia sering berdoa dengan doa yang masyhur, ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, ini doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Bayangkan, ya, Nabi, seorang Nabi, Rasul, Ulul Azmi, ya, bapaknya para Nabi, Imam Ahli Tauhid, Imamul Hunafa. Ia berdoa dengan doa tersebut, ya Allah, janganlah jadikanlah aku sebagai orang yang menyembah berhala. Berarti dia dalam hatinya masih merasa takut, masih merasa was-was. Jangan-jangan masih ada nih perbuatan-perbuatan, ya, kesalahan-kesalahan, ya, yang mungkin termasuk dari perbuatan syirik. Selevel Nabi saja demikian. Dia waspada terhadap perbuatan syirik. Maka hendaknya kita yang manusia biasa, bukan nabi, bukan sahabat, bukan ulama, bukan para wali, dan kita hanyalah manusia yang berusaha untuk meniti jalan para salafus soleh. Hendaknya kita semakin berhati-hati, ya, hendaknya kita semakin waspada terhadap perbuatan syirik tersebut. Kita giat belajar, ya. Kita kencangkan lagi semangat kita dalam mempelajari tauhid, ya. Terutama tentang hal-hal yang mungkin bisa menghilangkan tauhid dari diri kita. Perbuatan-perbuatan yang mungkin tanpa disadari bisa menyebabkan kita kehilangan banyak sekali pahala. Ya, hendaknya kita senantiasa bersemangat menuntut ilmu, kan, dan tertipu, tidak tertipu oleh kepintaran diri sendiri. Baik, dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan membawakan beberapa dalil yang menunjukkan bagi kita tentang pentingnya waspada terhadap perbuatan syirik. Dalil pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih." Syahidnya adalah pada ayat yang digaris bawah. Allah katakan, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ay yushraka bih, orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni maduna dalik. Duna artinya adalah di bawah, ya. Dan bukan diartikan selain, namun artinya adalah di bawah dari derajat syirik, di bawah jauh dari perbuatan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Baik. Kembali ke ayat yang digarisbawahi, Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni siapa saja yang berbuat syirik kepadanya. Maka di sini huruf an masdariyah yang bertemu dengan fi'lil mudhari
memberikan faedah masdar pula, yaitu innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Ya. Dan ini menunjukkan faedah umum. Maka yang tidak diampuni adalah semua jenis syirik. Ya, ini menurut sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang tidak diampuni adalah semua jenis syirik. Ya. Jadi yang tidak diampuni adalah semua jenis syirik. Baik itu syirik besar, syirik akbar, ataupun syirik asghar, syirik kecil. Ya. Syirik ada dua kategori, akbar dan asghar. Akbar berarti dia mengeluarkan pelakunya dari Islam, sementara syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berpendapat bahwasanya yang dimaksudkan dengan ayat ini, yang tidak diampuni adalah semua jenis syirik, baik itu syirik besar dan syirik asghar. Maka apabila kita tahu bahwasanya dosa syirik itu merupakan dosa yang tidak akan diampuni Allah, maka hendaknya kita wajib takut, ya. Wajib kita berhati-hati terhadap perbuatan syirik. Wajib kita tahu nih apa saja sih syirik itu. Kemudian bagaimana sih cara kita bisa selamat dari perbuatan-perbuatan syirik. Dan nanti ada beberapa cara-cara supaya kita bisa selamat dari perbuatan syirik. Ya. Ya, setelah kita tahu bahwasanya syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah, ya. Dan kesimpulannya apabila tidak diampuni Allah, berarti dia kekal di neraka. Ya. Ini kesimpulan yang lain dari ayat ini. Dosa yang tidak akan diampuni, yang tidak diampuni, tidak bisa diampuni, berarti menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Wal billah. Dosa yang tidak bisa diampuni menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Dan ini banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis, ya, dan juga ijma para ulama yang menyebutkan bahwasanya dosa syirik merupakan dosa yang membuat pelakunya kekal di neraka. Adapun untuk syirik asghar, maka nanti akan ditinjau pelakunya, apakah pelakunya memiliki amalan-amalan soleh yang lain atau tidak, ya. Apabila seorang memiliki amalan-amalan soleh yang lain yang bisa mengimbangi dosa-dosa tersebut, maka insya Allah dengan izin Allah amalan-amalan tadi akan menghapuskan perbuatan syirik asghar tadi. Ini untuk kasus syirik asghar. Adapun untuk kasus syirik akbar, ya semoga kita dijauhkan dari syirik tersebut. Maka sepakat para ulama tidak bisa diampuni walaupun dia berbuat beramal soleh sekalipun. Namun kalau dia berbuat syirik akbar, ini sangat mengerikan sekali, yaitu kekal di dalam neraka. Waliyadzubillah. Waqala al-Khalil. Kemudian dalil kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu firman Allah Azza wa Jalla yang mengisahkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, ya. Jauhkanlah aku, wa baniya, dan juga anak keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di suatu wilayah, di suatu zaman yang mana mayoritas orang di situ, ya bahkan mungkin semuanya, mereka tidak menyembah Allah. Banyak di antara mereka, mayoritas mereka adalah menyembah patung, ya. Sebagaimana kita mengetahui kisahnya Nabi Ibrahim, ya, berdebat dengan Raja Namrud, ya, berusaha meruntuhkan argumen para penyembah berhala, ya. Kisah yang sangat masyhur, ya. Beliau menghancurkan patung-patung yang kecil dan hanya menyisakan patung yang besar. Kemudian Namrud pun memanggilnya dan menanyakan kepadanya, apakah kamu orang yang menghancurkan patung-patung kami? Karena di kota ini hanya kamu yang tidak mau untuk sujud kepada berhala-berhala.
Kemudian Nabi Ibrahim hanya mengatakan, coba tanyakanlah kepada patung yang besar. Karena dia yang memegang kapaknya. Kapaknya ada di tangan patung yang besar tersebut. Baik. Raja Namrud tidak terima dengan argumen tersebut. Ya, dia ngotot bahwasanya ini adalah Tuhan. Gak boleh kamu kata-katain demikian. Akhirnya dia pun menyalakan api yang sangat besar, yang setinggi gunung, yang bisa dilihat dari jarak yang sangat jauh. Kemudian Nabi Ibrahim diikat dan dilemparkan ke dalam api tersebut. Namun atas izin Allah, api tersebut pun menjadi dingin dan hanya membakar tali-tali yang melilitnya saja. Dan kemudian Nabi Ibrahim pun selamat dari penyiksaan tersebut. Setelah selamat, beliau pun berhijrah meninggalkan kaumnya, ya. Karena memang mereka semuanya tidak mau menerima dakwahnya Nabi Ibrahim, ya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya tidak ada yang beriman di waktu tersebut. Di waktu tersebut, di zamannya Nabi Ibrahim, di muka bumi ini tidak ada satupun orang yang beriman kepada Allah, ya, kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa, wajnubni wa baniya. Ya Allah, jauhkanlah aku wa baniya dan juga keturunanku an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Lafaz jauhkanlah aku bermakna, ya Allah, jadikanlah aku, jauhkanlah aku sejauh-jauhnya dari penyembahan terhadap berhala, dan juga jauhkanlah aku dari komunitas-komunitas orang-orang yang menyembah berhala. Benar-benar jauh, ya. Jauh baik itu secara ma'nawi maupun secara fisik. Fisik yang dijauhkan dari orang-orang penyembah berhala, eh, dan juga hatinya dijauhkan dari kecondongan terhadap pengagungan terhadap berhala. Bisa kita lihat di sini, ya, sekelas nabi sekalipun, Rasul Ulul Azmi, ya, bapaknya para nabi, dia khawatir terhadap dirinya kalau terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Maka dia berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku, ya, keturunan Nabi Ibrahim, yaitu anaknya Ismail dan juga Ishak. Jauhkanlah mereka semua dari menyembah berhala. Dan dari sini kita bisa tahu bahwasanya apa yang diminta oleh para nabi supaya dijauhkan darinya, yang para nabi tersebut sangat takut terhadap perbuatan tersebut, maka ini menunjukkan bahwasanya syirik merupakan dosa yang sangat besar. Ya, kita tulis kesimpulannya, ya, sesuatu yang ditakuti para nabi, ya, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut sangat berbahaya, dosanya sangat besar, akibatnya sangat fatal, ya. Sesuatu yang ditakuti para nabi berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat berbahaya dan wajib untuk diwaspadai. Ya, itulah kesimpulan dari ayat ini. Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi yang lain, mereka sangat takut dari perbuatan syirik. Maka ini menunjukkan bahwasanya syirik merupakan perbuatan yang sangat berbahaya, akibatnya juga sangat fatal, dan wajib bagi setiap hamba, setiap manusia untuk waspada, takut dari perbuatan syirik tersebut. Kemudian di sini poin berikutnya adalah kaifa nakhafu minasyirki. Bagaimana cara kita takut dari syirik. Cara kita takut dari syirik, atau bahasa yang lain, cara supaya terlepas, terbebas dari syirik.
supaya kita waspada, supaya kita terbebas, supaya kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Itu bagaimana cara-caranya? Yang pertama adalah dengan cara mempelajari tauhid. Nomor satu, mempelajari tauhid dengan benar. Kemudian beramal, mengamalkan apa yang telah didapat, kemudian berdakwah, mendakwahkan tauhid tersebut, dan yang keempat adalah bersahabat. Mempelajari tauhid ini banyak sekali wasilah-wasilahnya, dan wasilah yang paling besar untuk bisa memahami tauhid adalah tadabbur Al-Quran. Ya. Ini wasilah pertama. Wasilah pertama yang sangat ditekankan oleh para ulama untuk bisa memahami tauhid, ya, bukan dimulai dengan membaca kitab apa, ya, kitab karangan syekh siapa atau syekh fulan atau siapa. Namun para ulama menjawab, supaya kita bisa mengenal Allah, cobalah kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, ya, bukan hanya sebatas tilawah saja. Kita berusaha untuk tadabbur. Kita baca tafsirnya, ya. Atau minimal, ya, yang paling minimal adalah membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Kita baca Al-Fatihah, kita baca surat-surat juz surat An-Naba yang berbicara tentang hari kiamat. Surat An-Nazi'at juga demikian, ya. Terutama juz 30. Juz 30 surat-surat yang pendek, walaupun sangat-sangat pendek semuanya, hanya beberapa ayat yang mudah untuk dihafalkan bahkan oleh anak-anak. Namun dalam surat-surat tersebut yang mengandung tauhid, ya, ilmu tauhid yang sangat agung, ya, yang senantiasa wajib kita ulang-ulang, ya. Walaupun kita sudah hafal di luar kepala surat An-Nas, ya, surat An-Naba kita sudah hafal di luar kepala. Namun semakin kita tadabbur Al-Quran, semakin kita sering-sering mentadabbur Al-Quran, maka semakin besar pula faedah tauhid, ya, faedah ilmu tauhid yang mungkin bisa kita dapatkan. Ya. Syaratnya tadi, ya, membaca dengan tadabbur. Itu syarat yang sangat mudah. Wasilah yang sangat mudah supaya kita bisa mempelajari tauhid. Adapun untuk mempelajari kitab-kitab tauhid, ya, seperti kitab ini atau kitab-kitab syah yang lain, Ushulus Salasa, Nawaqidul Islam, Qawaidul Arba, ya, atau akidah wasitiyah atau akidah tahawiyah, itu semuanya merupakan bentuk ringkasan, ya, ringkasan dari Al-Quran yang dibuat secara sistematis saja. Adapun induknya tetap semuanya nanti kembali kepada Al-Quran, ya. Sekali lagi, wasilah untuk bisa mempelajari tauhid dengan mudah adalah tadabbur Al-Quran. Kita tulis di sini, ya, tadabbur Al-Quran. Ya. Tadabbur Al-Quran, membaca tafsirnya atau minimal membaca terjemahannya. Baik, kemudian cara kedua supaya kita terbebas dari kesyirikan, yaitu dirasatus syirki, mempelajari kesyirikan. Kita tulis di sini. Cara kedua adalah mempelajari, ya, kesyirikan dan sebab-sebabnya, ya. Sebab-sebabnya atau hal-hal yang bisa mengarah kepada perbuatan syirik. Mulai kesyirikan macam-macamnya, bahayanya, dan sebab-sebab atau wasilah-wasilah yang bisa membuat seseorang terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan apa saja, bentuk-bentuk kesyirikan tersebut, ya, nanti kita akan pelajari sedikit demi sedikit tentang, ya, perbuatan-perbuatan syirik tersebut.
bahayanya, macam-macamnya, dan juga sebab-sebabnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ad-du'a'u wal isti'anatu billah. Yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari syirik, ya. Dan minta tolong. Minta tolong kepada, karena Allah adalah pemilik hati manusia, ya. Allah adalah pemilik hati manusia. Muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati manusia, membuat manusia bisa menjadi beriman, bisa menerima hidayah, bisa istiqomah, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kita minta kepada pemilik hati tersebut, yaitu Allah. Ya Allah, teguhkanlah kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya. Agama Islam. Teguhkanlah kami di atas agama Islam. Ya. Janganlah sekalipun kami terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Wa ya muqallibal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati kami, ya, kepada amalan-amalan ketaatan, dan jangan sekalipun buat hati kami ini condong kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Baik itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, bahkan mungkin dosa-dosa syirik yang sangat besar sekali. Ya. Kemudian yang keempat, sebab supaya kita terbebas dari perbuatan syirik adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Wal bu'du anhum, dan menjauhi mereka. Li'alla yasira minhum, supaya tidak menjadi seperti mereka. Berlepas diri dari syirik, dari kesyirikan, dari kekufuran, dan juga para pelakunya. Kita menjauhi mereka, maksudnya adalah tidak menjadikan mereka sebagai kawan dekat. Kalaupun ada rekan kerja kita atau tetangga kita yang beragama bukan Islam atau masih melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan, maka mereka tetap mendapatkan hak sebagai tetangga, yaitu mendapatkan perbuatan baik dari kita. Namun tidak boleh dijadikan sebagai karib, ya, teman karib. Tetap kita dakwahi mereka, ajak mereka kepada jalan yang benar. Namun kita tidak menjadikan mereka sebagai teman duduk, teman ngobrol, ya, teman curhat, dan semacamnya. Ini merupakan salah satu bentuk berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran, dan juga para pelakunya. Baik, ya. Empat hal ini, mempelajari tauhid, mempelajari syirik, berdoa, dan berlepas diri, ya, merupakan sebab-sebab, ya, wasilah-wasilah supaya kita terbebas dari perbuatan syirik. Baik. Kemudian di sini disebutkan asyirku la yaghfiruhullahu abada. Syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah selama-lamanya. Idza mata alaihi, yaitu ketika dia mati di atas kesyirikan. Ya. Orang yang mati dengan tidak menyembah Allah, tidak mau bersyahadat, atau mungkin orang Islam yang murtad, keluar dari agama Islam, atau mungkin orang Islam yang berbuat syirik kepada Allah. Jika mereka meninggal dalam kondisi syirik tersebut, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan sekalipun mengampuni dosa mereka. Kenapa tidak diampuni? Ya, kenapa Allah sangat murka, sangat benci terhadap perbuatan syirik? Li'annahu jinayatun ala haqqillahil khas. Ya.
Karena syirik merupakan bentuk kejahatan. Jinayah artinya kejahatan. Oke. Ala hakillah, terhadap haknya Allah. Al-khas, yang khusus. Terhadap hak Allah yang khusus, yaitu hak untuk diibadahi. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita, membuat kita ini hidup, memberikan kita kehidupan, kesehatan, rizki, badan yang sehat, pikiran yang waras, harta yang melimpah, negara yang aman, tidak ada bencana dan lain sebagainya. Itu semuanya merupakan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Namun apabila manusia yang apabila telah diberikan segalanya, ia tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhannya, bahkan dia malah menyembah yang lain yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa memberikan makanan, keamanan, kesehatan. Maka ini tentu saja merupakan perbuatan yang sangat tidak masuk akal. Sebagaimana ya, manusia apabila dia memberikan seorang bos yang memberikan gaji yang besar kepada karyawannya supaya karyawannya ini loyal kepada perusahaan dia. Namun ternyata dia malah berkhianat, dia menjual data-data perusahaan kepada saingan perusahaan tersebut. Maka tentu saja kita menganggap orang tersebut telah berkhianat, melakukan kesalahan yang sangat besar, perbuatan yang sangat buruk. Demikian pula dalam posisi ini. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita segalanya. Yang seharusnya kita menjadikan Allah sebagai sesembahan, kita tunduk kepada Allah, pemilik segalanya. Namun apabila ada orang yang ternyata tidak mau tunduk kepada Allah, maka tentu saja ini merupakan bentuk kejahatan, ya. Bentuk kekurangan ajaran kepada Allah Azza wa Jalla. Faman mata ala syirkil akbar fahuwa khalidun khuludan abadiyan finnar. Siapa saja yang meninggal di atas perbuatan syirik akbar, maka dia akan kekal dengan kekekalan yang abadi di dalam neraka. Ya, ini merupakan ancaman yang sangat berat sekali, yang sangat besar, yang sangat berbahaya. Tidak ada satupun manusia, makhluk sekalipun yang mau untuk menjadi ahli neraka. Walau mata ala syirkil asghar fa innahu yu'adzabu biqadri syirkihi thumma yadkhulul jannah. Namun untuk kasus syirik asghar, maka dia akan diazab sekedar dengan dosa tersebut. Apabila telah bersih, maka dia akan diangkat menuju surga. Wala yakhludu finnar li'annahu min ahli iman. Perilaku syirik asghar, riya dan sum'ah, mereka tidak bisa atau tidak dikekalkan dalam neraka karena mereka sejatinya masih merupakan orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah. Baik, kita lanjut ke dalil yang ketiga. Fil hadis, dalam hadis dan baik. Pertanyaan, apabila ada teman-teman yang masih percaya kepada dukun, ya, teman-teman kantor atau mungkin teman-teman tongkrongan, kita wajib menjauhi diri dari orang-orang seperti itu. Ya. Ya, tadi setelah kita sebutkan bentuk menjauhi diri bukanlah dihajar secara total, bukan berarti kita tidak mau ngomong sama sekali terhadap orang tersebut. Ya. Namun artinya adalah kita tidak menjadikannya sebagai teman curhat, teman karib kerabat. Ya. Kita interaksi mereka, penuhi hak mereka sebatas dengan haknya. Ya. Tetangga, misalnya tetangga, maka penuhi hak tetangga, tetap salam, ya, tetap sapa. Ya. Kemudian juga kalau dia sakit kita jenguk dan semacamnya. Kemudian juga selain dipenuhi haknya, kita juga harus terus membujuk mereka, mengingatkan mereka bahwasanya ini merupakan perbuatan yang salah. Tidak boleh kita percaya kepada dukun. Ini hal yang tidak masuk akal sama sekali, yang merugikan dan segala macamnya.
Jadi seperti itu. Bentuk menjauhi diri adalah dengan seperti itu. Tidak menjadikannya sebagai teman curhat, ya, dan tetap diingatkan. Bukan berarti dihajar atau di boykot secara total. Baik, demikian. Kita lanjut ke dalil yang ketiga. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Akhwafu ma akhafu alaikum. Sesuatu yang paling aku takutkan. Sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian yang akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Para sahabat bertanya, "Ya Nabi, apakah bentuk syirik asghar tersebut?" Maka Nabi katakan, Nabi menjawabnya, syirik asghar salah satunya adalah riya. Dan riya adalah beramal supaya dilihat manusia, supaya mendapatkan pujian. Beramal yang dilihat manusia supaya tujuannya mendapat pujian. Di garis bawahi tujuannya mendapatkan pujian. Adapun kata dilihat manusia, maka ini bukan indikasi syirik, ya, bukan indikasi riya. Seorang menampakkan amal soleh itu bukan berarti dia berbuat riya. Ya, seperti orang yang setiap 5 waktu datang ke masjid dengan pakaian yang rapi, bukan berarti dia riya. Ada amalan-amalan yang memang disunahkan, disyariatkan untuk ditampakkan. Azan dengan suara yang keras, iqamat juga demikian. Kemudian sholat berjamaah di masjid, itu semuanya merupakan amalan yang ditampakkan. Namun riya adalah menampakkan amalan supaya dilihat manusia untuk mendapatkan pujian. Tujuannya adalah mendapatkan pujian. Adapun orang yang ikhlas, dia melakukan amalan yang nampak, namun tujuannya adalah mendapatkan ridho Allah, bukan pujian manusia. Orang yang ikhlas, dia datang ke masjid 5 kali sehari dengan pakai baju yang rapi, baju yang paling bagus, memakai wewangian. Ya. Itu semuanya merupakan syariat, ya. Merupakan sunnah-sunnah, merupakan ajaran dari agama Islam. Ya. Dan dia tetap berusaha untuk ikhlas. Dia melakukan ini semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah dan bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Ya. Adapun tadi orang yang riya, dia tujuannya adalah mendapatkan pujian. Dan ini tentu saja sulit untuk dideteksi. Ya. Karena ini masalah hati. Ini semuanya adalah masalah hati dan sangat susah untuk dideteksi. Kita tidak mungkin bisa mengetahui isi hati orang lain. Ya. Karena itu termasuk perkara gaib. Kita tidak bisa mengetahui isi hati orang lain yang mana itu merupakan perkara gaib. Ya. Makanya di sini Nabi sangat takut. Ya. Karena tidak bisa dideteksi seperti itulah, ya, maka Nabi pun sangat takut terhadap perbuatan tersebut. Berbeda dengan amalan-amalan yang nampak, ya, amalan buruk yang nampak, ya, seperti misalnya ya berdusta atau namimah atau ghibah, itu semuanya nampak, ya. Dan mudah untuk diingatkan, mudah untuk diluruskan, sangat mudah untuk diketahui bahwasanya ini merupakan perbuatan dosa. Ya. Mencuri itu mudah sekali dilihat, ya. Kemudian menganiaya orang, berbuat zolim, membuang sampah sembarangan, itu semuanya merupakan perbuatan zolim yang nampak dan mudah untuk dideteksi, diingatkan pelakunya, dikoreksi kesalahannya, ya, ditegur orangnya. Adapun untuk masalah ria, maka ini tersembunyi, tersembunyi di dalam hati, susah untuk deteksi mana orang ikhlas, mana orang ria.
dua-duanya sama-sama pakai baju rapi ketika sholat, dua-duanya sama-sama datang ke masjid dan makan sehari. Ya. Yang membedakan adalah isi hatinya. Yang satu ikhlas untuk Allah, sementara yang satu untuk mencari pujian manusia. Dan ria sangat berbahaya sekali. Kemudian untuk masalah rincian ria kita sampaikan pada PDF yang satunya. Kita lanjut terlebih dahulu pada dalil berikutnya. An Ibnu Mas'udin Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Siapa saja yang meninggal wa huwa yad'u lillahi niddan, dan dia berdoa kepada tandingan Allah. Tandingan Allah berarti sekutu bagi Allah. Dia meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah. Dakhalan nar. Maka dia akan masuk ke dalam neraka. Man mata, siapa saja yang meninggal, wa huwa yad'u, dan dia berdoa lillahi niddan, kepada selain Allah, tandingan Allah ya. Baik itu kepada berhala seperti Lata dan Uzza, ataupun kepada nabi seperti orang yang berdoa kepada Nabi Isa. Orang-orang Kristen mereka berdoa kepada Nabi Isa dan meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan, maka mereka pun dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Atau berdoa kepada para wali, ya, kepada orang-orang yang saleh, kepada para habib dan semacamnya. Dia berdoa kepada selain Allah. Dia meyakini bahwasanya mereka semuanya bisa mengabulkan hajatnya. Maka ini merupakan syirik akbar. Syirik akbar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dakhalan nar. Maka di sini Nabi katakan dia akan masuk ke dalam neraka. Dan tidaklah suatu amalan memasukkan seseorang ke dalam neraka kecuali status hukum amalan tersebut ya, adalah amalan yang mengkafirkan. Kaidahnya ya, amalan yang membuat masuk neraka ya berarti dia adalah amalan hukumnya kekufuran. Ya, hukumnya kufur, amalan kufur. Ini kaidahnya. Amalan apapun yang membuat pelakunya mendapatkan ancaman kekal di dalam neraka, maka itu merupakan amalan kekufuran. Kekalnya sudah banyak sekali dalil-dalil Quran dan Sunnah yang menyebutkan tentang kekalnya orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, terutama tentang khitab kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan berdoa kepada selain Allah ya, merupakan bentuk syirik akbar. Berdoa adalah hukumnya syirik akbar. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Pertama tadi, amalan apapun yang membuat seseorang kekal di neraka berarti amalannya merupakan amalan kufur. Pelakunya melakukan kekufuran. Kemudian yang kedua, berdoa kepada selain Allah merupakan amalan kufur tersebut. Ya. Dan merupakan perbuatan syirik akbar. Ini sangat berbahaya sekali ya. Berdoa merupakan salah satu bentuk dari syirik. Yang berdoa kepada selain Allah, ya. Berdoa kepada selain Allah merupakan salah satu bentuk syirik dan bentuknya adalah syirik akbar. Wali Muslim an Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian dari riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar." Dan ini hadis yang sahih dalam kitab Sahih Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang Allah, ya, maksudnya dia meninggal. Laqiya adalah berjumpa. Dan untuk bisa berjumpa dengan Allah berarti dia harus meninggal. Karena siapa yang meninggal la yusyriku bihi syai'a, dalam kondisi tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Dan siapa saja yang meninggal dalam kondisi berbuat syirik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. A'udzubillahi min dzalik. Hadis-hadis ini dan juga dua ayat yang tadi semuanya menunjukkan wajibnya bagi setiap hamba untuk waspada terhadap perbuatan syirik. Bahayanya, ya, pertama tadi tidak diampuni, ya, tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian syirik merupakan perbuatan yang sangat ditakuti oleh para nabi. Kemudian yang ketiga, di antara perbuatan tersebut, ya, adalah riya. Ini juga sangat ditakuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bahayanya orang yang meninggal dalam kondisi berbuat syirik akan masuk neraka. Demikian pula di hadis yang kelima ini, maka ini semuanya merupakan alarm atau waspada, peringatan keras dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya supaya tidak melakukan perbuatan syirik. Baik, kemudian berikutnya akan kita sampaikan tentang definisi syirik. Baik, pada PDF tambahan berbahasa Indonesia yang telah kita kirimkan di grup, di sini dibawakan tentang definisi dari syirik. Ini bisa dilihat dari syarah kitab Syarah Al-Usul Salasah karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mendefinisikan syirik. Syirik memiliki dua definisi. Ada dua makna dari syirik. Pertama makna umum, yang kedua adalah makna khusus. Definisi syirik secara umum yaitu ja'lu syai'in min haqqillah li ghairillah. Menjadikan satu dari hak Allah untuk makhluk. Ya. Ini ya, di sini kita garis bawahi. Ini merupakan definisi syirik. Menjadikan salah satu dari hak Allah, satu saja, atau mungkin lebih dari satu hak Allah, kemudian diberikan kepada makhluk. Baik itu hak rububiyah, hak uluhiyah, ataupun hak asma wa sifat. Jadi hak Allah ada tiga, hak dalam rububiyah. Diyakini bahwasanya Allah adalah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Hak uluhiyah adalah hak untuk ibadah kepada Allah semata. Hak asma wa sifat adalah hak meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang hanya Dia yang memilikinya. Itu semuanya merupakan hak Allah. Ini hak Allah tadi telah kita jelaskan pada bab yang lalu. Maka syirik adalah menjadikan salah satu dari hak Allah yang tiga ini kemudian diberikan kepada makhluk. Dan orang yang memberikan hak rububiyah kepada makhluk berarti dia telah meragukan syirik dalam rububiyah. Contohnya di sini adalah meyakini adanya penguasa alam selain Allah. Ya. Seperti keyakinan adanya
penguasa pantai selatan. Ini merupakan keyakinan syirik dalam rububiyah Allah. Ya, kita wajib meyakini bahwasanya satu-satunya pengatur, penguasa alam semesta ini, semuanya adalah Allah. Yang menguasai lautan, Allah. Yang menguasai hutan belantara, Allah. Yang menguasai padang pasir yang luas, Allah. Yang menguasai langit, Allah. Yang mengatur turunnya hujan, Allah. Ya. Yang membuat matahari terus terbit dan tenggelam, itu semua juga Allah Azza wa Jalla. Yang menurunkan hujan pun juga Allah Azza wa Jalla. Maka meyakini adanya penguasa lain atau adanya entitas-entitas lain yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka itu merupakan syirik rububiyah. Ya. Contoh lain seperti meyakini adanya yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah. Ya. Ini banyak kita dapati dalam kisah-kisah khurafat, ya. Kisah-kisah tentang para wali yang batil, kisah tentang adanya orang soleh yang bisa mengambil ruh orang yang baru meninggal. Ya. Ini banyak sekali kisah-kisah demikian, yang mana kisah tersebut merupakan kisah sangat berbahaya. Ya. Kisah dusta yang sangat berbahaya yang bisa mengancam tauhid seseorang. Baik. Contoh lain juga meyakini ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Ini juga merupakan syirik dalam rububiyah. Walaupun nanti ada rinciannya di sini. Nanti akan kita bahas dalam beberapa bab yang berikutnya insya Allah. Meyakini ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Kemudian hak Allah yang berikutnya adalah hak uluhiyah, hak untuk diibadahi. Maka ibadah apabila ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dalam uluhiyah. Contohnya berdoa kepada selain Allah, istighosah minta tolong kepada selain Allah, ria, sum'ah, beramal untuk mendapatkan dunia dan sejenisnya. Ini semuanya merupakan perbuatan syirik. Ada yang sifatnya syirik besar, ada yang sifatnya syirik kecil. Ya. Demikian pula yang rububiyah tadi, ada yang sifatnya syirik besar dan juga ada yang sifatnya syirik kecil. Nanti akan kita kupas satu demi satu tentang amalan-amalan ini. Kemudian yang ketiga, hak asma wa sifat. Orang yang menyematkan sifat-sifat ketuhanan kepada makhluk berarti dia telah melakukan perbuatan syirik. Ya, seperti meyakini adanya makhluk yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Meyakini ada makhluk yang mengetahui perkara-perkara gaib, ya, seperti dukun. Ya. Kita percaya kepada dukun berarti kita meyakini dukun mengetahui ilmu gaib. Padahal ya, padahal satu-satunya yang mengetahui ilmu gaib mutlak adalah Allah Azza wa Jalla. Mengetahui kapan turunnya hujan, mengetahui kapan terjadi hari kiamat, mengetahui kapan ajal seseorang, itu semuanya merupakan urusan Allah Azza wa Jalla. Tidak sekalipun ada makhluk di dunia ini yang bisa mengetahui hal-hal gaib. Ya. Adapun yang dilakukan oleh makhluk seperti memperkirakan cuaca, manusia memperkirakan cuaca, itu hanya perkiraan saja. Perkiraan saja nanti di sini akan turun hujan. Namun masalah nanti terjadi atau tidak, itu semuanya masih merupakan perkara gaib. Ya. Karena sering sekali kita melihat perkiraan cuacanya akan hujan, namun ternyata tidak. Ya. Karena itu merupakan perkara gaib. Contoh yang lain seperti dokter yang mendiagnosa bahwasanya pasiennya akan meninggal. Ini juga merupakan perkiraan saja, bukan memastikan. Hanya sebatas perkiraan saja bahwasanya pasien tersebut akan meninggal karena tanda-tanda penyakitnya sudah semakin berat. Ya. Namun bisa jadi orang tersebut nanti akan pulih dan sehat dan bisa melanjutkan kehidupan kembali. Karena kematian itu semuanya merupakan rahasia Allah. Walaupun mungkin sudah nampak tanda-tanda dari sekarat, namun bisa jadi dia sehat kembali. Seperti itu. Dan keyakinan ini nanti juga ada rincian-rinciannya. Baik, kemudian makna khusus dari syirik adalah menjadikan suatu ibadah untuk selain Allah, yaitu syirik dalam uluhiyah. Oke. Dari tiga ini, dari tiga syirik rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam asma sifat, yang sering menjadi polemik, yang sering menjadi perhatian para nabi, para ulama, dan sering menjadikan bahan kajian dalam kitab-kitab tauhid adalah jenis yang kedua, syirik dalam uluhiyah.
Dan inilah yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi dan banyak orang tergelincir di sana, menjadikan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah. Ya. Contoh-contohnya tadi berdoa kepada selain Allah, ya. Meminta syafaat kepada selain Allah, menggantungkan hati kepada selain Allah, ya. Menggantungkan hati kepada kemampuan dirinya sendiri, bersandar kepada kecerdasan otaknya bukan kepada Allah, atau bertawakal kepada orang-orang soleh, baik para nabi, malaikat, para wali, benda mati, atau berdoa kepada orang fasik. Inilah merupakan bentuk kesyirikan yang sering disebutkan dalam dalil. Jadi apabila ada dalil-dalil yang menyebutkan tentang larangan perbuatan syirik, maksudnya secara khusus adalah syirik dalam uluhiyah. Walaupun syirik-syirik yang lain juga masuk dalam konteks ini, namun yang sering menjadi polemik, yang sering menjadi hal-hal yang meresahkan adalah syirik dalam uluhiyah, syirik dalam ibadah. Baik. Kemudian syirik ada dua macam. Pertama syirik akbar dan juga syirik asghar. Syirik akbar adalah perbuatan syirik yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Macam-macam syirik ada dua. Syirik akbar menghilangkan asas keimanan, pelakunya keluar dari Islam. Yang kedua adalah syirik asghar, perbuatan syirik yang menghilangkan kesempurnaan iman. Berarti imannya masih ada. Imannya masih ada, hanya saja berkurang. Ya. Dan tidak keluar dari Islam. Dia masih dianggap sebagai orang Islam. Ya. Masih terhitung sebagai orang Islam. Ya, contohnya seperti perbuatan riya. Kita tidak bisa mengatakan orang yang berbuat riya adalah orang musyrik, orang kafir. Orang yang berbuat riya, dia juga masih statusnya sebagai orang muslim. Kemudian, bagaimana cara kita menentukan apakah ini syirik akbar atau syirik asghar? Jawabannya adalah dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Istiqra, kita membaca dalil-dalil yang ada, baik itu dari Quran dan Sunnah. Kemudian kita, para ulama akan menyimpulkan bahwasanya ternyata perbuatan ini walaupun disebut syirik, namun statusnya adalah syirik asghar. Jadi, untuk membedakannya, bagaimana cara membedakannya? Cara membedakan syirik atau cara menentukan suatu amalan apakah itu syirik akbar atau asghar, itu harus berdasarkan dalil, ya. Untuk menentukan amalan-amalan ini adalah syirik akbar atau asghar, atau harus berdasarkan dalil. Apabila disebutkan bahwasanya pelaku dari perbuatan syirik ini kekal di neraka, ya, maka itu merupakan perbuatan syirik akbar. Namun apabila disebutkan bahwasanya pelaku perbuatan syirik jenis ini orangnya masih muslim, maka itu merupakan bentuk syirik asghar. Sebagaimana di sini disebutkan tentang perbedaan antara syirik akbar dan asghar. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, menghapus semua amal baik yang telah ia kerjakan. Sebagaimana firman Allah, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Yang kami paparkan, bawakan pahala yang telah mereka kumpulkan selama mereka di dunia, maka kemudian kami jadikan pahala tersebut sebagai debu-debu yang berterbangan, tidak memiliki harga sama sekali. Artinya amalan baik yang telah ia kumpulkan di dunia semuanya hangus, tidak berbekas sama sekali. Dan itu merupakan bahaya syirik akbar. Kemudian sebab pelakunya boleh diperangi, ya sebagaimana mana para nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang musyrik kafir Quraisy. Nabi memerangi mereka.
didakwahkan, mereka tidak mau, ya. Kemudian juga mengancam eksistensi kaum muslimin, maka Nabi pun memerintahkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir, ya. Untuk jihad ini ada rincian hukumnya sendiri. Tidak semua orang-orang musyrik kita perangi, ya, karena nanti akan ada konsekuensi-konsekuensi yang berat dan juga rincian-rincian hukum yang lain. Namun hasilnya mereka boleh diperangi. Kemudian ini yang paling fatal, yang paling berbahaya adalah pelakunya kekal di neraka. Ini merupakan bahaya-bahaya syirik akbar. Adapun syirik asghar, pelakunya masih muslim. Amalan yang terhapus adalah amalan yang bersangkutan saja. Misalnya sedekahnya yang riya, maka yang hangus hanya sedekah yang terkena riya tersebut. Adapun amalan sholat yang lain, dia masih punya puasa, sholat, zakat, maka insya Allah tidak akan terhapuskan hanya karena riya dalam sedekah tadi. Kemudian pelakunya tidak boleh diperangi, dia masih saudara kita semuslim, ya. Dan juga dia tidak kekal di neraka. Para ulama berbeda pendapat tentang syirik asghar, apakah pelakunya masuk neraka atau tidak. Apakah orang yang riya nanti masuk neraka atau tidak, ya. Beberapa ulama mengatakan tidak, ya, selama amal baiknya bisa mengimbangi dosa riya tersebut, ya, maka insya Allah dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Namun juga ada beberapa pendapat lain yang mengatakan bahwasanya apapun jenis syiriknya, maka dia harus dibersihkan dulu di neraka. Dan tentu saja ini merupakan ancaman yang sangat serius. Bahaya sekali. Orang yang berbuat riya dalam sedekah terancam dengan neraka juga, walaupun tidak kekal di dalamnya. Baik, Alhamdulillah telah selesai kajian kita, ya. Semoga kita semuanya bisa dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari kesyirikan, baik itu syirik besar, syirik kecil, syirik yang nampak maupun syirik yang tersembunyi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba Allah yang ikhlas dalam ibadahnya, dalam doanya, dalam amal solehnya, dan segala bentuk perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Dan semoga kita semuanya dijauhkan dari perbuatan syirik. Baik, barakallahu fikum jami'an. Insyaallah sampai sini saja kajian kita. Apabila ada yang ditanyakan silakan bisa nulis atau langsung. Ustadz, Ya, ya, silakan. jika seseorang ke dukun, itu sudah termasuk syirik akbar. Baik, nanti untuk dukun akan kita bahas secara rinci dalam bab tersendiri. Namun baik, kita akan jawab untuk pergi ke dukun. Ada beberapa kondisi seseorang datang ke dukun. Yang pertama, dia datang dan memang percaya kepada dukun tersebut. Maka ini merupakan perbuatan syirik, ya. Dan pelakunya kufur, syirik akbar juga. Dan dia wajib bertaubat. Namun apabila dia tidak percaya, maka dia tidak kufur, hanya saja dosa, hanya saja sholatnya tidak akan diterima 40 hari. 40 hari. Ya. Jadi tergantung kondisinya, apakah dia percaya kepada dukun atau tidak, atau hanya sekedar iseng-iseng saja. Ya. Di antara kaum muslimin banyak yang datang kepada dukun, ya, sekedar untuk cari tahu saja, ya. Mencari tahu atau iseng dia bilang apa sih, kemudian dicocok-cocokkan dan semacamnya. Ya. Maka perbuatan tersebut insya Allah bukan termasuk syirik akbar, pelakunya tidak kufur, hanya saja itu merupakan dosa besar yang juga menyebabkan sholatnya tidak diterima selama 40 hari.
Insya Allah nanti rinciannya akan ada pada bab sendiri tentang mendatangi dukun. Ya, mendatangi dukun itu juga ada rinciannya tersendiri. Apakah nanti syiriknya syirik akbar atau asghar? Namun secara global demikian. Baik, ada lagi? Oke, baik. Apabila tidak ada pertanyaan, insya Allah kita cukupkan kajian malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.